Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini di hari Selasa ya, tanggal 19 Juli tahun 2022 kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun dalam bentuk tatap maya berjauhan ya. Ada yang di Sukabumi, ada yang di Bintaro, Tangerang Selatan ya, ada yang di Jakarta ya, DKI dan juga teman-teman peserta yang berasal dari Kepulauan Seribu. Nah, pada hari ini adalah hari perdana untuk pelaksanaan kursus kilat pembelajaran seru atau singkatnya dari sekolah dan rumah ya sebagai salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dosen PG PAUD FIP UNJ ya. Nah, pada kesempatan hari ini insya Allah saya akan memulai kursusnya dengan memberikan materi awal yaitu tentang urgensi dari pembelajaran sekolah rumah ya. Kemudian nanti akan langsung masuk ke materi dari Bu Winda yaitu tentang bernyanyi ya. Nah, untuk pembukaan P2M-nya sendiri atau pengabdian kepada masyarakat, insya Allah kita sudah buka ya pada saat kegiatan di Sunter, ya pada saat pelatihan di Sunter. Nah, sebagai acara pertama untuk kegiatan kursus kilat perdana ini, tentunya sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu ya, tak sayang maka tak cinta gitu ya. Kalau kita tidak saling mengenal, tidak saling sayang, maka tentunya kita merasa asing ya. Jadi supaya akrab, dekat gitu ya, karena akan bertemu terus kita selama kurang lebih 10 kali pertemuan gitu ya. Jadi izinkan kami ya sebagai penyelenggara kursus ini sebagai bagian dari kegiatan pengabdian pada masyarakat memperkenalkan diri. Saya mulai dari diri saya, nama saya Ibu Sri Wulan. Teman-teman peserta bisa panggil saya Ibu Wulan. Ya, kalau dipanggilnya Bu Sri, saya suka lupa nama saya ada Sri-nya ya. Jadi karena dari kecil sudah biasa dipanggil Wulan, jadi panggilnya Bu Wulan ya. Saya adalah salah satu dosen di S1 dan S2 PG PAUD FIP UNJ. Saya mengajar di UNJ dari tahun 1998, diangkat menjadi PNS tahun 2004. Ya. Nah, selain mengajar, saya juga ada kegiatan-kegiatan lain, itu sebagai instruktur atau narasumber pada seminar atau pelatihan, ya, dan juga aktif di organisasi yang bernama Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pendidik PAUD, yaitu yang memberikan sertifikasi kompetensi kepada guru-guru PAUD yang berasal dari level 3, itu lulusan dari SMA atau di bawah S1, ya. Baik, saya kira singkat saja perkenalan dari saya. Nah, berikutnya narasumber yang kedua di dalam kursus kilat ini adalah Ibu Winda Gunarti. Silakan Bu Winda Gunarti untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita bersua lagi walaupun tatap maya ya. Waktu itu kita pernah bertemu di Sunter dalam kegiatan pelatihan ya tentang implementasi kurikulum Merdeka. Saya juga sama dengan Bu Wulan, saya menjadi salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta. Dan selain menjadi dosen PG PAUD, saya juga kebetulan pengelola lembaga PAUD ya. Saya punya lembaga yang namanya Taman Bina Balita, jadi hanya peruntukannya untuk anak usia 2 sampai dengan 4 tahun ya. Kemudian selain itu juga saya dengan Bu Wulan juga bersama-sama di Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pendidik PAUD pada bidang penjaminan mutu gitu. Ya. Dan saya dengan Bu Wulan itu memang kita dari kuliah itu udah bareng-bareng terus karena kami sahabatan gitu ya dari sejak kuliah. Alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Oke, itu aja sekilas ya. Nah, baik berikutnya kepada teman-teman mahasiswa, silakan.
Dimulai dari Ananda dulu deh. Silakan Ananda. Ya, ya. Kelompoknya Ananda, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Warahmatullahi wabarakatuh. saya Ananda Fadila Zahra, salah satu fasilitator dari kursus kilat pembelajaran seru pada hari ini. Saya merupakan mahasiswa S1 PG PAUD UNJ. Salam kenal. Terima kasih. Kasih, lanjut. Siapa setelah Ananda? Apa berdasarkan abjad? Baik, saya perkenalkan Ya, Hanifah. ada Hanifah, saya mau UNJ. Sebelumnya juga sudah perkenalan pada kemarin. Salam kenal semuanya. Ya. Panggilannya Hani ya. Iya. Oke, lanjut. Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PG PAUD UNJ, Anissa. Saya juga sebagai fasilitator sama seperti teman-teman yang lain. Salam kenal, Ibu, Bapak. Ya. Terus apa ya? B nggak ada, C nggak ada, D nggak ada. Ismi. Ismi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Ismi Azizah, biasa dipanggil Ismi. Sebelumnya kita kemarin juga udah perkenalan ya, semoga masih ingat. Ismi itu paling tinggi pokoknya orangnya. Ismi merupakan salah satu fasilitator di kegiatan kursus kilat pembelajaran seru sekolah rumah. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya. Ternyata kelewat ya, sebelum itu ada F ya. Puja, Oh iya. Puja kamu diam aja. Ya, Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujatiana, salah satu fasilitator dari kursus kilat pembelajaran seru yaitu sekolah rumah dari Universitas Negeri Jakarta, guru pendidikan anak usia dini S1. Salam kenal semuanya. Ya, oke. Habis F, G, H. Halimatus Sa'diyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, biasa dipanggil Dia. Saya merupakan salah satu mahasiswa guru pendidikan anak usia dini dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya bersama teman-teman saya menjadi fasilitator dalam kursus kilat pembelajaran seru atau sekolah rumah yang bertemakan bermain edukatif dan bernyanyi ceria. Salam kenal semuanya. Lanjutnya siapa? Linda ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yuliana, biasa dipanggil Linda. Di sini saya merupakan mahasiswa S1 PG PAUD dan di sini juga sebagai fasilitator di kursus kilat pembelajaran seru sekolah rumah. Salam kenal semuanya, Ibu Bapak. Ya, baik. Berikutnya M nggak ada ya? Saya Ibu. Bisa. Oke, baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Mesyeka Saputri dan saya juga sebagai salah satu fasilitator pada kursus kilat pembelajaran seru sekolah rumah. Semoga kursus kita semakin lancar dan bisa bertemu di Pulau Untung Jawa nanti. Salam kenal semuanya. Oke, lanjut MN Nadira. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadira Rahima sebagai salah satu fasilitator seperti teman-teman yang lainnya dalam kursus kilat pembelajaran seru yaitu sekolah rumah yang bertemakan bermain edukatif dan juga bernyanyi ceria. Salam kenal semuanya. Ya, oke. Yang terakhir Rahmawati Safira ya? Ya. Iya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Safira dan biasa dipanggil Rahma. Saya merupakan fasilitator dari kursus kilat pembelajaran seru sekolah rumah dan juga sebagai mahasiswa S1 dari PG PAUD. Salam kenal semuanya. Ya, oke, sudah berkenalan semua ya dengan narasumber dan fasilitator. Nah, pesertanya ada berapa orang tadi? Ada 6 ya, ada 6 orang. Bu Winda, dengan peserta kita kenalan juga atau bagaimana? Iya. Iya dong, harus dong. Ya. Baik, silakan tadi sesuai dengan kehadiran ya. Yang pertama kali hadir itu adalah Ibu Ismi Ayunoviana. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Ayunoviana dari SPS Negeri Balai Bermain Nusa Indah. Salam kenal. Ya. Ibu mengajar di kelompok A atau kelompok B, Bu? Oh, di kelompok B. Oke. Lanjut berikutnya yang ada hadir setelah Ibu Ismi siapa tadi? Bu Nurjana. Bu Nurjana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, saya mengajar di SPS Balai Bermain Nusa Indah. Saya mengajar di kelas A. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Bu Nurjana. Setelah itu yang ketiga, Bu Safia. Bu Safia. Bu Piah Sapia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia dari Pulau Untung Jawa, Pulau Seribu. Kemarin kita udah ketemu ya sama Bunda Winda, pernah chat juga. Saya mengajar di SPS Balai Bermain Bunga Mawar, megang di kelompok A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, yang berikutnya Ibu Safti ya. Safti Anggraini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bu Safti Anggreni. Saya mengajar di TK Negeri Pulau Untung Jawa, kelompok A. Ya. Terima kasih. Safti. Yang terakhir Bu Fitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya berasal dari TK Negeri Pulau Untung Jawa. Bertugas di kelas B. Terima kasih. Salam kenal semua. Ya, kenal kembali. Fitri sama Bu Septi 2 lagi dari TKN? Iya, ada lagi ya. Belum gabung ya? Belum beres kayaknya, Bun. Masih beres-beres. Oh, bisa nggak join dulu gitu? Kebetulan antara kantor dan ruang kelas agak jauh. Oh gitu. Atau saya matikan dulu kamera, saya panggil ya, Bun? Iya boleh Bu. Siap. Bentar Tapi ya, Bun. saya sudah itu kok, saya sudah menginfokan ke Pak Muklis kok. Untuk mengingatkan guru-gurunya gitu. Saya telepon aja. Iya boleh, silakan. Baik, Bu Winda, kita menunggu dulu atau mulai saja. Mulai aja ya, sambil menunggu teman-teman Bu Guru TK yang lain ikut join ya. Baik, kita menginjak pada acara berikutnya, yaitu pemaparan tentang kursus kilat pembelajaran seru, urgensi harmonisasi pembelajaran seru, sekolah dan rumah. Ya, mohon izin, kita nggak pakai MC-MC-an ya, jadi saya langsung yang akan menyampaikan adalah saya. Sudah kelihatan belum screen-nya? Ya, sudah Ibu. Sudah ya. Oke, sebentar. Saya slideshow dulu. Sudah kelihatan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan tentang urgensi harmonisasi pembelajaran sekolah dan rumah bagi anak usia dini. Ini merupakan topik yang diangkat ya
di dalam kursus Kilat Pembelajaran Seru. Jadi sebenarnya kenapa dikasih nama seru ya? Seru itu ya maksudnya biar suasananya seru, tapi juga ada maknanya yaitu sekolah dan rumah ya. Kenapa sih kok harus ada harmonisasi antara pembelajaran di sekolah dengan di rumah gitu ya? Nah, sebelum saya masuk kepada materi, ini ada beberapa gambaran ya tentang tujuan dan metode kursus kilat ini gitu. Jadi tujuan kursusnya di sini adalah kami berharap bisa memberikan panduan ya kepada ibu guru TK dan juga satuan PAUD sejenis tentang pelaksanaan pembelajaran yang sejalan antara sekolah dengan rumah. Nah, pada kesempatan kali ini memang lebih difokuskan pada kegiatan bermain edukatif dan bernyanyi ceria. Karena kami melihat bahwa kegiatan bermain edukatif dan bernyanyi itu adalah kegiatan yang paling sering ya dilakukan di taman kanak-kanak atau di satuan PAUD lainnya. Kemudian yang kedua adalah kalau nanti sudah mendapatkan panduan pelaksanaan pembelajaran, otomatis akan membantu meningkatkan kompetensi guru, begitu ya, khususnya untuk merancang kegiatan bermain edukatif ya, dan bisa membantu mengembangkan potensi anak. Demikian pula untuk kegiatan bernyanyi. Jadi berharap teman-teman guru nanti ya bisa meningkat kompetensinya khususnya ketika mengajarkan kegiatan bernyanyi ceria untuk anak usia dini. Nah, selanjutnya yang keempat, tujuannya adalah membantu guru PAUD untuk bisa bersinergi dengan orang tua dalam membimbing anaknya agar mencapai optimalisasi dalam perkembangannya. Jadi maksudnya di sini guru nanti kan akan berlatih bernyanyi gitu ya dengan fasilitator dan dengan narasumber gitu ya. Kemudian juga akan berlatih membuat beragam kegiatan bermain dengan alat permainannya. Nah, itu semua juga bisa nanti diajarkan kepada orang tua bahwa melalui kegiatan bernyanyi dan bermain edukatif itu juga adalah sebuah cara yang sangat penting bagi anak usia dini untuk bisa belajar gitu. Jadi orang tua bisa memahami bahwa melalui bermain dan bernyanyi anak-anak itu sesungguhnya juga belajar ya. Nah, metode kursusnya adalah ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi. Nah, kemudian nanti akan ada banyak demonstrasi yang diberikan oleh instruktur dan fasilitator dari mahasiswa. Jadi ada demo-demo ya, contoh-contoh yang bisa disampaikan juga melalui video pembelajaran yang dibuat oleh para mahasiswa gitu ya. Jadi ada demonstrasi membuat alat permainan ya. Kemudian ada simulasi dan praktek langsung. Jadi teman-teman guru nanti insya Allah akan membuat alat permainan juga ya. Dan menggunakan bahan-bahan alat yang insya Allah nanti akan difasilitasi ya bahan-bahannya gitu ya. Kemudian ada praktek langsung, kemudian ada evaluasi, jadi akan ada pre dan post test untuk melihat apakah materi yang kami sampaikan itu bisa dipahami dengan jelas atau tidak gitu ya. Jadi untuk membandingkan pengetahuan awal dengan pengetahuan akhir setelah selesai mengikuti kursus gitu ya. Selanjutnya ada evaluasi lain yaitu performa kinerja hasil karya gitu. Jadi nanti teman-teman guru yang sudah membuat beragam media atau alat permainan itu akan ditampilkan, akan ditampilkan secara luring ya hasil-hasil karyanya gitu. Jadi di sini bukan hanya dibuat kemudian disimpan ya, tetapi diterapkan juga di sekolah gitu ya dengan anak-anak, dan nanti pada saat pertemuan luring gitu ya kita akan ada kegiatan yang menarik yaitu berupa operate dan tampilan hasil karya ya. Nah, kegiatan ini dilakukan secara blended yaitu luring dan daring sesuai dengan kebutuhan ya. Baik, itu adalah gambaran umum tentang tujuan dan metode kursus kilat. Nah, sebagaimana di dalam WAG, ya insya Allah teman-teman peserta kursus sudah bisa membaca langsung ya agenda dari setiap hari kursus gitu ya, yang insya Allah kita akan laksanakan dalam 10 hari. Di mana di hari terakhir tanggal 19 Agustus nanti itu adalah bentuknya luring ya. Jadi kegiatannya luring, kita akan bertemu di Pulau Untung Jawa bersamaan juga dengan teman-teman dosen yang lain yang melaksanakan pelatihan atau workshop pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi di tanggal 19 Agustus itu insya Allah kita sudah dalam bentuk tampilan ya, performa gitu ya.
Nah, kan kursus ini sebenarnya dijadwalkannya kan pukul 10.30 gitu ya. Tapi mungkin teman-teman TKN itu baru selesai pukul 11. Jadi ya mungkin nanti kita bisa sepakati bahwa kita mulainya jam 11 ya. Jam 10.45 itu Zoom-nya sudah dibuka, teman-teman yang sudah selesai duluan bisa join langsung gitu ya. Kemudian mengikuti kursus ya. Berharap sih teman-teman bisa mengikuti secara penuh gitu ya, tidak terpotong-potong agar mendapatkan pemahaman yang utuh gitu ya dan bisa menerapkan dengan baik. Karena nanti teman-teman dari hasil kursus ini akan mendapatkan sertifikat begitu ya, akan mendapatkan banyak pengetahuan baru ya. Juga salah satu fasilitas yang kami berikan adalah akan mendapatkan buku gratis ya, buku panduan alat permainan edukatif. Insya Allah segera dikirim bukunya, ada salah satu buku tipis tulisan saya, buku panduan tentang alat permainan edukatif. Insya Allah segera dikirim dan nanti bisa dibaca-baca kembali ya oleh teman-teman untuk menambah pengetahuan tentang kegiatan bermain edukatif. Nah, kegiatan kursus ini semuanya disesuaikan dengan tema ya. Temanya apa? Tema kelautan gitu ya. Jadi kalau nanti kegiatan-kegiatan bernyanyi atau bermain edukatifnya insya Allah akan menunjang ya tema-tema yang ada dan dekat ya dengan TK dan juga lembaga PAUD di mana peserta kursus mengajar gitu ya. Jadi di sini bisa menjadi resources yang sangat menarik ya. Nah, selanjutnya kenapa sih Bu kok penting gitu ya pembelajaran seru gitu ya. Jadi di sini awalnya ide ini muncul ya karena ada satu ungkapan yang dikemukakan oleh Bapak pendidikan kita ya, yaitu Pak Ki Hajar Dewantoro. Dia mengatakan ya di dalam bukunya, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana, gitu ya. Jadi yang namanya pendidikan, pembelajaran itu nggak bisa hanya kita mengharapkan dari sekolah saja ya, gitu ya. Tapi juga ya sebenarnya semua orang itu adalah guru. Ya, rumah pun juga sebenarnya adalah sekolah gitu. Jadi bukan berarti kalau anak-anak itu di sekolah udah pasti pinter, udah langsung mandiri, udah langsung baik gitu ya, bisa ini bisa itu. Apa yang diajarkan di sekolah harus diteruskan dengan pembiasaan ya, pembelajaran yang dilakukan juga di rumah gitu. Jadi benar sekali apa yang dikemukakan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro ini ya, bahwa antara rumah dengan sekolah itu adalah menjadi sarana untuk pembelajaran bagi anak gitu. Jadi tidak boleh putus. Orang tua tidak boleh menuntut ya anaknya bisa ini bisa itu hanya dengan mengikuti pembelajaran di sekolah. Harus ditindaklanjuti dengan orang tua juga menjadi pendidik atau menjadi guru yang baik bagi anaknya di rumah gitu ya. Nah, artinya ada 3 guru bagi anak, yaitu orang tua di rumah adalah guru bagi anak, guru di sekolah, dan juga lingkungan. Lingkungan di sini lingkungannya bagaimana? Lingkungan hidup anak. Nah, tentunya kalau anak-anak di Kepulauan Seribu, lingkungannya adalah lingkungan pantai, lingkungan laut atau maritim. Ya, maka anak-anak harus belajar dari lingkungannya supaya dia cinta dengan lingkungannya, gitu ya. Dia bisa menjaga dan bisa melestarikan lingkungannya. Dia bisa menjadi sumber daya manusia yang bisa menggunakan sumber daya alam di lingkungannya untuk kehidupannya yang menjadi lebih sejahtera, gitu ya. Jadi ketiga hal ini adalah guru bagi anak, maka ketiganya harus bersinergi. Itulah sebabnya saya merancang sebuah pembelajaran seru sekolah rumah yang bertema kelautan, ya, bertema maritim, begitu ya, supaya ketiga guru ini bisa bersinergi, ya, saling terkait. Ya, walaupun memang antara lingkungan rumah dengan sekolah masing-masing punya tanggung jawab utama gitu ya. Kalau saya kutip dari bukunya Irawati Istadi di sini antara rumah dengan sekolah punya tanggung jawab utama atau peran ya, perannya sendiri-sendiri. Kalau rumah itu adalah pusat pendidikan. Jadi sebenarnya kalau untuk anak usia dini ya rumah itu adalah pusat pendidikan atau pendidikan yang pertama dan utama, karena rumah itu adalah basic trust bagi perkembangan anak gitu. Jadi sebagai kepercayaan dasar, apa yang dialami oleh anak di rumah
ya setiap detiknya itu semua syarat dengan pembelajaran. Anak akan merekam ya di dalam otaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya gitu, dan akan terus teringat sampai dia dewasa. Nah, kemudian di rumah itu ada orang tua. Orang tua di sini punya perilaku ya. Nah, kalau perilakunya baik maka itu menjadi teladan. Dan orang tua sebagai teladan utama ini adalah panduan dan pelajaran yang paling berharga bagi anak, merupakan proses utama dalam mendidik anak ya, karena dia tadi fungsinya basic trust, kepercayaan dasar. Sedangkan sekolah menurut Irawati Istadi itu sering disebut bengkel pendidikan. Tapi jangan disamakan dengan bengkel mobil atau bengkel sepeda atau bengkel motor ya. Bengkel di sini bengkel manusia, itu bukan perkara mudah menjadi bengkel manusia ya, karena kita menghadapi manusia yang sangat komprehensif gitu ya. Dia punya pikiran, punya perasaan, ya punya karakteristik yang unik, berbeda-beda antara satu anak dengan anak lain gitu ya. Kalau dokter misalnya menangani fisik. Nah, kalau kita seorang guru menangani baik fisik maupun mental gitu. Jadi bengkelnya ini bukan bengkel asal bengkel ya. Dia harus bisa menemukan potensi-potensi yang ada pada diri anak, karena kan guru kan belajar secara khusus tentang perkembangan anak, psikologi ya, tentang metodik didaktik begitu ya, tentang ilmu mendidik atau pedagogi gitu ya, tentang perilaku, ilmu komunikasi dan sebagainya, itu dipelajari semua oleh seorang guru. Jadi dia harus mampu mengidentifikasi ketika ada anak muridnya ini punya masalah apa nih gitu ya. Nah, tugas utama sekolah sebagai bengkel pendidikan salah satunya adalah melakukan pengembangan pada anak gitu ya, memberikan proses pengembangan. Dengan cara apa? Dengan melakukan berbagai aktivitas yang utamanya adalah bermain, kemudian bernyanyi, ya, menggambar dan aktivitas lainnya gitu ya. Di samping itu anak-anak akan bertemu dengan anak-anak yang seusianya ya, teman sebayanya. Sehingga di sini tentunya suasananya akan berbeda dengan belajar di rumah. Kalau belajar di rumah dia ketemu kakak atau adik yang usianya lebih kecil, atau kakek nenek yang usianya lebih tua. Mungkin ada teman sebaya, tapi tidak sebanyak jumlahnya ketika dia berada di sekolah. Kalau di sekolah dia bertemu dengan teman sebaya yang usianya teman sebaya ya, usianya sama gitu, sehingga di sini punya karakteristik perkembangan yang mirip-mirip. Nah, disitulah dia belajar untuk berkomunikasi dan bergaul ya. Sekecil apapun peristiwa yang dialami anak itu akan memberikan dampak yang besar bagi pembentukan perilaku, sikap beragama, dan juga kemampuannya untuk semua aspek perkembangannya. Jadi biasanya anak-anak tuh akan sangat bangga ketika belajar di sekolah, dia akan ceritakan ya kepada ayah ibunya, kepada kakek neneknya, kepada kakaknya, adiknya, betapa dia sangat senang ketika di sekolah karena banyak aktivitas menarik yang dilakukan bersama guru dan teman-temannya ya. Nah, kedua lingkungan ini harus harmonis antara rumah dengan sekolah. Ya, karena apa? Karena ya ibaratnya kalau misalnya di sekolahnya baik gitu ya, tapi di rumahnya tidak baik, itu ibarat seseorang yang melakukan kegiatan merajut begitu ya, merajut benang menjadi sebuah apa misalnya baju begitu ya. Nah, ketika sudah merajut, dia untai lagi, dilepas lagi. Artinya apa yang sudah ditanamkan, diajarkan di sekolah adalah sesuatu kebaikan, tapi tidak dilanjutkan di rumah gitu ya, maka akan sia-sia. Anak tidak akan terbiasa, tidak akan mau melakukannya. Ya, apalagi kalau untuk satu kebiasaan yang baik itu butuh waktu. Ya, minimal 3 bulan sebuah kebiasaan baik itu bisa terbentuk pada seorang anak gitu ya. Itu minimal loh 3 bulan ya. Gitu. Jadi harus dilakukan harmonisasi gitu. Apa yang diajarkan di sekolah dilaksanakan di rumah ya. Dan apa yang sudah dibiasakan baik di rumah itu bisa dibawa juga ke sekolah, maka sekolah pun juga harus bisa mengakomodir apa-apa yang sudah diajarkan di rumah adalah suatu kebaikan yang bisa dia terapkan di sekolah gitu ya. Jadi kedua lingkungan ini harus harmonis ya. Nah, kemudian untuk bisa harmonis, orang tua tuh harus dilibatkan dalam pembelajaran anak di sekolah. Ya, misal dengan ada sosialisasi kurikulum, yaitu untuk membantu orang tua memahami program sekolah.
Kemudian menyelaraskan kegiatan anak di rumah seperti tadi saya sudah katakan ya, jangan sampai kita sudah merajut, kita untai lagi benang rajutannya, jangan ya. Jadi kita sama-sama bekerja sama dengan orang tua untuk mendidik dan mengembangkan potensi yang ada pada anak mengarah kepada yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, bisa memberikan masukan untuk kemajuan sekolah ya. Jadi orang tua kan biasanya punya pengalaman banyak ya. Kalau guru ada di sekolah terus ya mungkin tidak menemukan hal-hal yang masih kurang. Nah, dengan berinteraksi secara kontinu dengan orang tua, maka orang tua bisa memberikan masukan ya. Kemudian orang tua juga bisa mengikuti kemajuan belajar anak, guru juga bisa mengikuti kemajuan belajar anak di rumah ya, dan yang namanya anak itu sangat butuh support ya, dukungan. Dan yang terakhir adalah bisa membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak. Jadi kalau komunikasinya intens dilakukan, maka antara guru dengan orang tua harus dekat, harus komunikasi secara ongoing ya, terus-menerus gitu. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada anak tuh bisa segera diselesaikan ya. Nah, kalau diibaratkan ini ada kue lapis ya, ada kue lapis, ada 4 lapis. Nah, pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu adalah berada di inti nih, di tengah ini. Dia kan hanya waktunya ya nggak lama ya, teman-teman peserta kursus ya sebagai guru mengajar paling hanya sekitar 1-2 jam atau maksimal 3 jam begitu ya. Ada sih mungkin yang full day itu sampai 4 jam begitu ya, atau sampai sore begitu. Tapi itu juga merupakan bagian waktu yang sedikit gitu. Jadi itu adalah bagian inti. Nah, kemudian di sekolah ada waktu-waktu lain selain di dalam kelas. Ya, kalau di sekolahnya baik, maka dia punya budaya sekolah. Ya, maka budaya sekolah ini harus bisa menaungi kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian ya ada tambahan-tambahan kegiatan berupa ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Nah, juga di sini konseling ya untuk membantu masalah-masalah anak gitu. Jadi harus ada pengembangan diri. Nah, ini di luar ya dari sekolah. Maka disebutnya biasanya ekstrakurikuler. Walaupun kalau di PAUD kadang-kadang ekstrakurikulernya dilakukan di jam belajar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau namanya ekstrakurikuler itu berarti di luar jam di sekolah, di luar jam belajar ya. Nah, kemudian ada lingkungan yang lebih besar lagi yaitu di rumah. Ini adalah waktu yang lebih banyak gitu. Jadi kegiatan keseharian di rumah ini harus dilatihkan dengan pembiasaan ya. Nah, karena itu maka di rumah ini nggak bisa kita lepas. Ya, ini merupakan hal yang utama gitu. Waktu yang dihabiskan oleh anak itu lebih banyak di rumah ya bersama dengan keluarga dibandingkan dengan guru atau dengan teman. Kalau sekolah misalnya maksimal 3 jam, maka 21 jamnya dia berada di bawah pendidikan orang tua gitu. Jadi itu adalah pendidikan yang paling dominan. Jadi kita tidak bisa berharap ya anak hanya mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah saja. Dia harus juga mendapatkan pendidikan yang baik ya di rumahnya, karena ini adalah memenuhi porsi yang paling besar ya. Karena itu perlu ada panduan untuk orang tua, ke depannya nanti akan banyak sekali panduan untuk orang tua. Ya, nah, pembelajaran seru ini mudah-mudahan nanti dari guru bisa menyampaikan juga ke orang tua ya. Nah, prinsip kemitraan keluarga, rumah dengan sekolah itu harus penuh dengan pertama semangat gotong royong dan kebersamaan. Jadi ya memang komunikasinya harus baik ya. Harus ada dorongan semangat untuk orang tua ya, gotong royong bersama-sama. Bukan hanya diperintahkan ya orang tua ya, tapi bersama-sama. Kemudian kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai, ya tidak membedakan suku bangsa, agama, ya, dan lain-lain. Saling melengkapi dan memperkuat gitu. Jadi guru tidak menyalahkan orang tua tidak menyalahkan guru, ya. Saling asa, asi, dan musuh. Jadi kaitannya dengan seluruh aspek ya integratif, holistik integratif, gitu ya. Nah, bagian terakhir dari slide saya adalah bentuk-bentuk dukungan orang tua di rumah dalam pembelajaran anak di sekolah, gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua? Yang pertama adalah meluangkan waktu untuk kegiatan, untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran anak di rumah sebagai pendukung setelah melakukan pembelajaran di sekolah, dengan membantu anak memahami apa yang dipelajari di sekolah dan dipraktikannya di rumah. Jadi alat-alat permainan atau kegiatan bermain yang nanti teman-teman guru dapatkan dalam kursus kilat ini mudah-mudahan juga bisa ditularkan kepada orang tua. Nah, kalau orang tuanya mengeluh, aduh nggak punya alat-alatnya seperti yang di sekolah, maka kami insya Allah dalam kursus kilat ini akan memberikan alternatif menggunakan alat-alat rumah tangga yang bisa memiliki
manfaat yang sama dibandingkan menggunakan alat-alat yang biasa digunakan di sekolah gitu ya. Jadi orang tua nggak usah khawatir, dia tetap bisa mengajak anak bermain menggunakan alat-alat yang seadanya yang fungsinya hampir sama dengan alat-alat permainan yang dilakukan di sekolah gitu ya. Yang kedua adalah melatih dan menumbuhkan rasa tanggung jawab keberhasilan maupun kegagalan proses pembelajaran anak di sekolah. Antara lain dengan melakukan diskusi pembelajaran anak di sekolah lalu evaluasi bersama dengan anak. Jadi di sini orang tua bekerja sama dengan guru bahwa baik atau tidaknya anak gitu ya dalam proses perkembangannya, optimalisasi perkembangannya itu adalah hasil kerjasama, bukan salahnya guru atau salahnya orang tua. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Apa yang masih kurang pada anak itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Jangan sampai guru membebankan anak atau orang tua membebankan anak, ya jangan sampai. Keduanya baik di rumah maupun di sekolah harus sama-sama menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Caranya dengan apa? Dengan kegiatan bernyanyi, bermain, bereksplorasi dan bereksperimen baik di rumah maupun juga di sekolah. Ya karena di sekolah biasanya guru kan sudah terbiasa ya melakukan itu gitu ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Oh, ternyata masih ada ya. Bentuk sederhana dari keterlibatan guru. Mohon maaf ya, saya kira itu bagian terakhir. Bentuk sederhana dari keterlibatan guru dengan orang tua di sekolah. Nah, ini tadi ya sebenarnya sudah tersampaikan sih komunikasi antara guru dan orang tua yang intens ya. Kemudian orang tua bisa membantu membuat alat permainan edukatif ya. Alat permainan edukatif itu nanti akan diajarkan di dalam kursus kilat ini ya. Oh, ini ada gambar contoh ya, gambar contoh sederhana. Kalau bermain di sekolah nih misalnya ya anak-anak bermain membuat sarang burung begitu ya. Nah, mungkin bisa pakai bahan dan alat-alat yang sedemikian rupa ya disiapkan oleh sekolah itu ya. Seperti ini nih misalnya ya, pakai bahan-bahan alam gitu di sekolah. Nah, kadang-kadang kan orang tua mungkin kalau menyediakan secara khusus seperti ini nggak bisa. Maka sebenarnya di rumah orang tua bisa menyediakan dengan bahan-bahan yang ada saja gitu ya. Kalau yang orang tuanya mungkin bisa menyediakan bahan-bahan yang mirip dengan di sekolah seperti ini membuat sarang burung, it's okay, no problem ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, maka dia bisa pakai selimut, pakai bantal atau apa untuk membuat sarang burung. Jadi ini adalah contoh implikasi sederhana ya bahwa pembelajaran di sekolah dengan di rumah itu bisa dilakukan ya untuk optimalisasi perkembangan untuk kemampuan atau aspek yang sama tetapi dengan bahan dan media yang berbeda sesuai dengan kondisi gitu ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk materi pembuka. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka ya tentang pentingnya pembelajaran sekolah dan rumah gitu ya, karena kita ingin ada harmonisasi ya antara apa yang diajarkan di sekolah dengan di rumah itu bisa saling menguatkan ya. Saya kira cukup materi yang saya sampaikan untuk pembuka ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin jika masih ada kekurangan. Kita akan berlanjut ke materi pertama dari kursus kilat ini, yaitu tentang hakikat bermain, hakikat bernyanyi ceria ya untuk anak usia dini akan disampaikan oleh Ibu Winda Gunarti. Ya, silakan Bu Winda. Baik, terima kasih ya. Mungkin saya akan memberikan kalimat pengantar saja karena nanti teman-teman akan belajarnya dengan Kak Ananda ya. Oke, nah sebelumnya mungkin kita itu dulu deh tepuk ya atau apa? Silakan ya. Mungkin ada yang bisa memandu ya. Dari teman mahasiswa. Teman mahasiswa ada ice breaking nggak? Ya, ada ice breaking dulu. Jargon kali ya. Ya, boleh. Ya, boleh jargon kita ya. Ini adalah jargon sederhana buatan saya. Nah, jadi kalau saya bilang salam guru 2022, nah ibu-ibu peserta bisa jawab guru yang semangat, edukatif, responsif untuk mencipta generasi hebat. Bisa? Panjang sekali. Coba lagi diulang. Diulang. Saya ulang ya. Kalau misalkan saya bilang salam
Guru Seru 2022, peserta bisa menjawab guru yang semangat, edukatif, responsif untuk mencipta generasi hebat. Gitu. Sudah jelas? Ayo. Bisa Oke. nggak? Yo, coba. Kita coba ya. 1, 2, 3. Salam Guru 2022. Semangat, inovatif, responsif generasi untuk generasi. Panjang Kak, kepanjangan. Panjang. Ya baru pertama. Nah besok-besok kan pasti nih akan ditanya lagi di salamnya. Dicatat deh Kak, bentar Kak. Nah, dicatat katanya. Tulis di kolom chat, kolom chat. Di kolom chat diketik deh. Bu EM. Ya udah diketik belum di kolom chat? Saya sedang ketik dulu, Bu. Sebentar ya. Panjang banget. Udah. Ya, ada salam guru seru. Sudah kebaca belum? Sudah. Ya. Salam Guru Seru 2022. Guru yang semangat, edukatif, responsif untuk mencipta generasi hebat. Ya, oke, Bu Pia semangat sekali. Ya, Ayo semangat. silakan Ananda dipimpin lagi. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Salam Guru. Guru semangat, edukatif, responsif, untuk generasi hebat. Ya, nah ini nanti bisa dicatat ya. Jadi nanti kalau sudah ada misalnya fasilitator mengatakan salam guru seru 2022, nah harus dijawab gitu ya. Oke, baik sekarang saya nih yang mau mimpin nih. Salam guru seru 2022. Guru yang semangat, edukatif, responsif, untuk mencipta generasi hebat. Ya, kalau di Zoom gitu ya kendalanya ada yang delay, ada yang cepet ya. Tapi nggak apa-apa ini, alhamdulillah. Ya, baik. Saya hanya akan berikan materi pengantar saja gitu ya tentang menyanyi. Gitu boleh Meisha minta tolong di-share ya materinya. Jadi ini merupakan materi pengantar saja yang nanti akan disampaikan gitu ya oleh teman-teman fasilitator, oleh kakak-kakak mahasiswa. Yang pasti ya dalam namanya saja kita kursus kilat. Namanya kilat berarti kan sebentar gitu ya. Nah, tapi dengan sebentar kami berharap nih teman-teman pendidik PAUD bisa belajar dengan kilat juga, artinya langsung bisa gitu ya. Nah, salah satu tadi sudah dikatakan oleh Bu Wulan bahwa pembelajaran pada anak usia itu bisa dilakukan dengan beragam cara, dimanapun berada,
di sekolah, di rumah yang harus sinergi atau harus harmonis ya. Nah, sehingga apapun yang kita sampaikan oleh guru gitu kan bisa diterima oleh anak itu dengan baik. Nah, salah satu cara yang akan kita pelajari gitu ya, yaitu tentang kegiatan bernyanyi. Karena saya yakin ini, bernyanyi ini merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh guru PAUD. Ya, karena apa? Guru PAUD tuh mau barisin anak-anak, nyanyi. Mau misalnya berdoa, nyanyi dulu gitu kan. Terus apalagi, misalnya suruh duduk manis, nyanyi dulu. Pokoknya semua pakai nyanyian. Ya, mau makan nyanyi, mau pakai baju juga nyanyi. Mau misalnya berdoa juga nyanyi dulu, ya seperti itulah gitu ya. Nah, karena ini merupakan satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru PAUD, maka di sini kita harus belajar bagaimana cara menyanyi yang baik dan benar. Karena apa? Sering gitu saya lihat dan termasuk juga pertanyaan saya, ya pertanyaan yang sudah diajukan kemarin. Nah, ada beberapa cara-caranya yang masih keliru gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, nyanyinya terus diulang lagi, lupa bahwa menyanyi di sini bukan anak nanti akan menjadi penyanyi, tapi melalui nyanyian ini dia bisa belajar banyak hal. Ya kan? Dia bisa mempelajari kosakata, dia bisa mempelajari beragam kebiasaan gitu ya. Termasuk juga mungkin nanti ada konsep-konsep yang bisa dibangun melalui nyanyian tersebut. Jadi menyanyi yang di dalamnya itu mengandung unsur edukasi. Ya, jadi sekali lagi menyanyi ini kemampuan yang memang harus dimiliki oleh seorang guru PAUD karena menyanyi tidak pernah dalam satu hari pun di dunia PAUD itu tidak pakai nyanyian. Semua pasti nyanyi, gitu ya. Makanya salah satu persyaratannya guru PAUD itu suaranya tidak perlu merdu, tapi nggak boleh fals. Gitu ya, catatannya itu nggak boleh fals. Artinya nadanya harus tepat, harus benar. Ya, oke, bagaimana? Ini kita akan lihat yang next, silakan. Ya, ini judul kita kursus kilat pembelajaran seru melalui kegiatan bernyanyi ceria. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan ya sebagai pengantar itu ada 4 komponen. Pertama, deskripsi kegiatannya apa, tujuannya apa, skema kegiatannya bagaimana, dan apa hasil akhirnya. Oke, berikutnya. Ya, tentang deskripsi kegiatan. Nah, ini artinya gambaran kegiatan. Nanti kursus ini memang lebih kepada bagaimana teman-teman guru memiliki kompetensi. Kompetensi ini berupa pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya dalam memberikan stimulasi pembelajaran pada anak melalui metode bernyanyi atau menyanyi yang dilakukan dalam beberapa kali pertemuan tatap muka secara virtual dan juga non-virtual. Nah, jadi nanti sekali lagi kita akan ada kegiatan latihan ini insya Allah nanti di pertemuan yang ketiga ya. Jadi Selasa pekan depan itu teman-teman akan berlatih bernyanyi ya. Kemudian nanti pada insya Allah ini tanggal minggu ketiga Agustus itu yang akan kita lihat nih kemampuan teman-teman dalam menampilkan gitu ya nyanyian bernyanyi dengan baik dan benar gitu. Oke, berikutnya. Ini tujuannya. Yang pasti ini ya, tujuan dari kegiatan menyanyi di sini tujuan dari kursus ini pertama teman-teman paham apa itu konsep dasar metode menyanyi atau bernyanyi. Kedua, teman-teman di sini bisa menyanyi dengan teknik yang baik dan benar. Jadi caranya itu bagaimana? Apakah mengajarkan lagu pada anak itu diulang lagi, jadi kayak kaset itu ya, diulang lagi. Apakah begitu? Nah, ternyata bukan seperti itu ya. Ada step by step-nya. Yang ketiga, mengajarkan nyanyian pada anak dengan baik dan benar, yaitu ada langkah-langkahnya dan dalam bernyanyi, apalagi pada anak usia dini itu tidak bisa lepas dari ekspresi. Nah, ekspresi sini meliputi apa? Pertama adalah raut muka, kedua adalah gerakan tubuh. Karena pada anak usia dini itu ketika misalnya kita mengajarkan, contoh aja misalnya lagu yang misalnya ada yang bicara misalnya tentang kecil, tentang besar, itu kan pasti pakai peragaan dengan
ekspresi gitu ya berupa gerakan tubuh. Bagaimana kita mengatakan kecil, bagaimana ketika kita katakan sedih, kemudian ceria gitu kan, semua kan pasti ada gerakan tubuh yang memang harus disajikan gitu ya. Oke, berikutnya. Ini skema kegiatan kita. Nah, untuk skema kita ya, yang pertama ini pemahaman konsep. Nah, dalam pemahaman konsep nanti teman-teman memang mungkin akan lebih banyak mendengarkan dulu ya paparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman fasilitator. Jadi apa sebenarnya, apa, mengapa, bagaimana kegiatan menyanyi itu. Nah, kemudian kita masuk ke tahap 2 implementasi, dan ini insya Allah akan dilakukan pada pertemuan ke-3 dan 4. Jadi teman-teman mencoba menerapkan apa yang sudah dipelajari pada tahap 1, yaitu pada pemahaman konsep itu, bagaimana kita menyanyi dan bagaimana menyanyi dan bergerak atau gerak dan lagu. Dan pada tahap ketiga, bagaimana kita mengaplikasikan, artinya mengajarkan lagu tersebut pada anak-anak disertai dengan gerakannya. Nah, nanti di ending kegiatan kita akan ada operet. Namanya operet berarti kan di dalamnya ada bermain drama, ada bermain bagaimana kita misalnya menuangkan kata-kata dalam ekspresi, ada juga nyanyian, ada tarian. Pokoknya nanti di dalamnya itu adalah mencoba menggabungkan antara materi bermain dengan materi bernyanyi ya. Oke, next. Nah, hasil akhirnya ini. Jadi pendidik PAUD ini memiliki kompetensi menyanyi dengan baik. Ya, artinya di sini pertama diri sendiri dulu sebagai guru punya kompetensi untuk menyanyi. Kedua, setelah punya kemampuan, maka teman-teman diharapkan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran anak usia dini. Jadi kalau sudah tahu nih, oh ternyata selama ini teknik mengajarkan lagu baru pada anak itu keliru, maka setelah kursus ini harus bisa mengaplikasikan teknik bernyanyi atau menyanyi itu dengan baik dan benar tentu saja. Itu ya. Oke. Baik, next. Pada akhirnya, pada teman-teman saya ucapkan selamat belajar, karena guru itu adalah individu yang tidak pernah berhenti belajar. Ya kan? Nah, seperti hanya teman-teman tahu ya, kemarin kurikulumnya K13, sekarang sudah IKM gitu kan ya. Itu juga kita memang mau tidak mau memang harus belajar dan belajar terus gitu ya. Oke, terima kasih. Itu materi pengantar dari saya. Nah, selanjutnya ini akan langsung mungkin ya dengan Kakak Ananda, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda, salah satu fasilitator yang akan mendampingi Ibu guru peserta kursus untuk menyampaikan kursus Kakak Anandanya nge-freeze kayaknya. di slideshow. Oh, jadi ya. Iya. Oke, jadi untuk materi pada hari kursus perdana hari ini yaitu tentang hakikat bernyanyi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Winda tadi bahwa bernyanyi itu tidak pernah lepas dari setiap kegiatan anak, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur lagi. Dan bernyanyi merupakan kegiatan yang pasti sangat disenangi oleh seluruh kalangan, khususnya adalah anak-anak. Nah, yang paling penting dari kegiatan bernyanyi dalam pembelajaran anak usia dini ini adalah kegiatan bernyanyi ini bukan mengarahkan anak untuk menjadi penyanyi, akan tetapi bagaimana membuat anak menjadi antusias dalam bernyanyi dan mempelajari apa maksud dari lagu tersebut. Nah, dengan demikian ada dua hal yang harus diketahui oleh para pendidik PAUD, yaitu kapan waktu mereka bernyanyi dan bagaimana cara untuk mengembangkan kegiatan bernyanyi pada anak. Nah, sebelum kita mengetahui hal-hal tersebut, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih bernyanyi itu? Bisa di next, Meisha. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu yang pertama ada definisi dari bernyanyi. Lalu alat penggunaan mengapa metode bernyanyi itu disebut sebagai metode yang efektif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga ada tujuan.
yaitu tujuan penggunaan metode bernyanyi dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini. Dan yang terakhir ada prinsip, yaitu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan saat menerapkan metode bernyanyi. Oke, next. Yang pertama ada definisi. Next lagi. Nah, di sini ada 2 definisi, yaitu definisi bernyanyi dan metode bernyanyi. Di sini definisi bernyanyi adalah kegiatan melantunkan suara dan biasanya disertai tepukan, gerakan, atau iringan musik. Dan menyanyi merupakan aktivitas mengeluarkan suara dengan syair yang dilakukan atau berirama. Sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyanyi dan bernyanyi memiliki pengertian yang sama, karena keduanya merupakan kata kerja yang menyatakan suatu tindakan, yaitu mengeluarkan suara bernada atau berlagu. Tapi, bernyanyi bisa berbeda dengan metode bernyanyi. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 pengertian metode bernyanyi. Yang pertama, metode bernyanyi adalah metode pengajaran yang menggunakan suara-suara merdu, nada-nada yang menyenangkan, serta kata-kata yang tidak sulit diingat dan diucapkan. Lalu, pendapat kedua menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, metode menyanyi adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara berdendang, dengan menggunakan suara yang merdu, nada yang enak didengar, dan kata-kata yang mudah dihafalkan. Nah, dari 2 definisi ini kita bisa membedakan kegiatan bernyanyi dengan metode bernyanyi, yaitu pada kalimat kata-kata yang tidak sulit diingat dan diucapkan, serta kata-kata yang mudah dihafal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semua kegiatan bernyanyi belum tentu termasuk ke dalam metode bernyanyi. Oke, next. Dan pada hakikatnya, nyanyian bagi anak-anak adalah sebagai, yang pertama ada bahasa emosi. Maksudnya, nyanyian ini bisa memperkenalkan, bahkan menyalurkan berbagai emosi kepada anak, seperti anak mampu belajar dan menyalurkan rasa sedih, senang, gembira, ceria lewat lirik maupun irama lagu. Lalu yang kedua, bahasa nada. Maksudnya, anak dapat membaca dan membuat nada tersebut menjadi mampu didengar dan dinyanyikan oleh mereka. Lalu dan yang terakhir ada bahasa gerak. Maksudnya gerak pada nyanyian yang dinyanyikan oleh anak dapat tergambar melalui irama atau ketukan yang teratur. Oke, next. Nah, selanjutnya ada alasan penggunaan mengapa metode bernyanyi sebagai metode yang efektif dalam pembelajaran. Next. Oke, di sini ada 3 pendapat ahli. Yang pertama ada dari Bonnie and John. Menurut mereka, alasan penggunaan metode bernyanyi untuk pembelajaran anak usia dini ini yang pertama, mampu membantu mencapai kemampuan dalam pengembangan daya pikir. Maksudnya, bernyanyi itu anak akan belajar merekam nada, merekam kata, dan mampu mengembangkan daya imajinasi tentang lagu tersebut. Misalnya kita sedang di dalam tema hewan, terus kita bisa memperkenalkan nyanyian tentang ikan, nyanyian tentang ubur-ubur gitu. Jadi anak bisa mengimajinasikan hewan versi mereka itu seperti apa. Lalu yang kedua ada mampu membantu menyalurkan emosi seperti senang atau sedih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam lagu itu bisa memperkenalkan dan membantu anak untuk menyalurkan emosi yang tidak bisa mereka salurkan begitu saja gitu. Dan lagu juga bisa membuat anak belajar peka terhadap apa yang ada di sekitarnya. Misalnya anak bisa menangkap perasaan sedih atau senang dari orang yang menyampaikan lagu tersebut. Lalu yang terakhir, ada mampu membantu menambah pembendaharaan kata baru. Nah, dalam lagu, kita dapat memperkenalkan anak tentang bahasa-bahasa yang masih baru, ataupun asing, atau pula sukar diingat oleh anak. Nah, melalui lagu pasti kata dalam lagu tersebut akan selalu diingat oleh anak, karena lagu tersebut nih sudah candu di pikiran anak. Tuh. Oke, yang kedua, itu ada dari Suyadi. Menurutnya, alasan penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran anak usia dini ini mampu menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan yang akan mempengaruhi cara kerja otak dalam memproses, menyimpan, dan mengambil informasi dengan mudah. Nah, suasana kelas juga sangat mempengaruhi cara kerja otak anak.
Singkatnya, di sini ada gambar bagian otak. Nah, dalam setiap otak manusia ini terdapat 3 bagian yang penting. Dan salah satunya itu namanya adalah sistem limbik atau dikenal sebagai otak emosi atau tempat rasa cinta. Nah, sistem ini yang mengontrol kemampuan daya ingat, kemampuan belajar, dan merespons segala informasi yang diterima oleh panca indera seseorang. Nah, sistem ini itu adalah sangat yang menentukan terbentuknya daya ingat jangka panjang anak. Nah, yang harus diingat dari sistem limbik ini adalah ia memiliki satu prinsip, yaitu sistem limbik tidak memberikan perhatian lebih pada segala informasi yang tidak menarik, membosankan, dan tidak menimbulkan emosi. Nah, bisa kita bayangkan apabila kita sebagai pendidik menciptakan suasana kelas yang tidak menarik, membosankan, bahkan tidak menimbulkan emosi senang dan gembira untuk anak. Sudah pasti sistem limbik ini tidak akan menyimpan materi yang kita sampaikan dan menganggap materi tersebut adalah sebuah ingatan yang tidak penting gitu. Lalu alasan yang terakhir yaitu dari Vernon A. Magnussen. Di sini ada salah satu teori yang bernama quantum teaching yang menyatakan bahwa belajar itu 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Nah, kegiatan bernyanyi ini sudah pasti tidak akan terlepas dari apa yang namanya menari dan lagu. Nah, bisa kita bayangkan bahwa menari itu kita melakukan sesuatu dan kita menyanyikan lagu itu adalah sesuatu yang dikatakan kita bisa mencapai 90% cara belajar yang lebih efektif menurut quantum teaching. Oke, next. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan penggunaan metode bernyanyi dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini. Oke, next. Nah, di sini ada 2 tujuan. Yang pertama menurut Semara Putra dan kawan-kawan. Nah, menurutnya tujuan dari penggunaan metode bernyanyi ini adalah dapat memupuk perasaan irama dan estetis. Yang kedua, memperkaya pemendaharaan bahasa, melatih daya ingat, serta memberi kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Nah, hal-hal menyanyi seperti ini akan mendorong anak untuk giat dalam belajar, dan melalui bernyanyi, anak dapat melatih pengembangan kosakata serta kemampuan berbicara anak. Nah, kita sebagai pendidik dapat mengajak anak untuk saling berinteraksi dengan memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang sesuai dengan kemampuan anak terkait dengan judul lagu, isi lagu atau lirik lagu, maupun makna yang terkandung dalam sebuah nyanyian yang dinyanyikan. Nah, sehingga dapat melatih kecerdasan anak, khususnya kecerdasan linguistik yang diungkapkan melalui bahasa verbal. Lalu yang kedua ada menurut Widya Stuti, menurutnya, bernyanyi dalam praktik pembelajaran anak dapat mengembangkan kepribadian secara luas. Nah, maksudnya itu adalah dapat menghilangkan kecemasan anak, melatih rasa percaya diri anak, dapat mengungkapkan ekspresi anak, dan mengembangkan keterampilan berpikir serta kemampuan motorik anak. Oke, next. Dan di sini ada prinsip. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan metode bernyanyi. Nah, di sini ada 6 prinsip penggunaan metode bernyanyi. Yang pertama adalah nyanyian haruslah relevan. Nah, nyanyian haruslah relevan ini adalah maksudnya harus relevan dengan apa yang sudah yang pernah dilewati anak, sesuai dengan dunia anak, dan dapat dilakukan oleh anak itu sendiri. Nah, seperti yang di awal yang saya bilang tadi bahwa semua kegiatan bernyanyi itu belum tentu sesuai dengan dipakai sebagai metode bernyanyi. Lalu yang kedua yaitu nyanyian yang mengandung cerita singkat dan sesuai dengan dunia anak. Nah, karena nyanyian ini digunakan sebagai metode pembelajaran, kita harus menyiapkan, membuat, dan memperkenalkan sebuah nyanyian yang bisa mengandung pesan moral yang akan kita sampaikan kepada anak. Nah, yang ketiga ada melodi lagu harus sederhana, singkat, dan mudah diingat oleh anak.
Nah, seperti yang Ibu Winda bilang tadi bahwa guru itu tidak perlu bersuara merdu, yang penting tidak fales. Dan memperkenalkan musik kepada anak, kita sebagai guru tidak harus menjadi sebuah musisi hebat yang harus memperkenalkan instrumen yang keren gitu kan. Karena kan seperti yang kita tahu nih, kalau genre musik itu banyak ya, seperti ada pop, jazz, dangdut, rock gitu kan. Dan kita tidak perlu itu semua, kita hanya perlu memperkenalkan irama-irama dengan nada-nada sederhana yang bisa diikuti oleh anak. Tuh. Lalu yang keempat, itu ada lirik berisi apa yang perlu dipelajari oleh anak di masa mendatang. Dan yang kelima, mengulang informasi keterampilan praktis yang dapat dilakukan oleh anak. Nah, poin keempat dan kelima ini hampir sama di bagian poin kedua, yaitu di mana kita harus memperkenalkan lagu yang yang bermanfaat bagi anak, seperti keterampilan praktis yang dapat dilakukan oleh anak sehari-hari, misalkan keterampilan berwudu lewat bernyanyi, ataupun cara berdoa yang baik dan benar lewat bernyanyi. Pasti para ibu peserta ini sudah pernah melakukan hal-hal seperti ini. Nah, lalu yang terakhir dapat diapresiasi oleh anak sesuai dengan usianya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa cukup lagu sederhana dan mengandung keterampilan serta informasi yang mendidik untuk anak agar dapat diapresiasi dengan baik oleh anak. Oke, next. Nah, selanjutnya ada prinsip pemilihan lagu. Yang pertama menurut Palmer, yaitu ada partisipatif. Maksudnya, lagu yang dipilih itu harus bisa mendorong anak untuk aktif terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh guru. Contohnya yaitu seperti lagu-lagu yang ceria yang dapat membangkitkan semangat anak. Lalu yang kedua berhubungan dengan minat anak-anak. Misalnya dengan tema-tema yang menarik bagi anak, lalu kita bisa kolaborasikan lagu tersebut dengan tema yang sedang kita ajarkan. Lalu yang ketiga, dunia anak, yaitu maksudnya berhubungan dengan dunia anak. Dan yang terakhir, lirik fleksibel. Nah, bila berupa rekaman dari berbagai versi nyanyian atau musik instrumental yang liriknya mudah untuk diganti dengan lirik yang baru, ciptaan guru atau anak. Jadi maksudnya kita bisa mengkreasi, kita tidak perlu membuat instrumental sendiri, kita bisa mengambil instrumental yang sudah ada dan kita bisa mengajak anak untuk mengganti liriknya sesuai dengan tema dan minat anak. Oke, next. Selanjutnya ada prinsip pemilihan lagu oleh Swanson. Nah, yang pertama ada melodi yang easy listening. Ini akan selalu diulang-ulang, yaitu melodi yang mudah diingat oleh anak dan menarik untuk dinyanyikan tanpa teks. Lalu yang kedua ada irama yang menarik perhatian anak. Yang ketiga ada lirik lirik secara berulang-ulang. Itu maksudnya kita membuat lirik lagu untuk anak itu tidak perlu panjang, tidak perlu memakai kata-kata yang terlalu kompleks. Hanya beberapa bait seperti lagu ubur-ubur yang pernah kita dengarkan di acara pembukaan di Sunter itu. Jadi ada beberapa bait hanya cukup diulang-ulang saja gitu agar anak bisa lebih mudah menangkapnya. Lalu yang keempat ada pesan dalam lirik sesuai dengan tempo lagunya. Nah, karena lagu bisa memperkenalkan anak tentang emosi, nah kita harus bisa tepat memilih lagu dan yang sesuai dengan temponya. Misalkan lagu senam, kita harus memilih lagu dengan tempo yang bersemangat gitu. Kalau lagu sedih, kita harus mencari lagu dengan tempo yang mendayu-dayu gitu. Oke, next. Oke, cukup sekian materi dari saya. Setelah ini ada sesi tanya jawab. Apabila masih ada yang kurang paham atau tadi saya menjelaskannya terlalu cepat, bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kakak Ananda ya yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala pemahaman ya, pengetahuan dan pemahaman dari teman-teman guru tentang
apa, mengapa, dan bagaimana kegiatan menyanyi, dan di situ kan sudah belajar tentang bagaimana kita memilih lagu, ya bagaimana tujuannya, sebenarnya harapannya apa sih, kenapa menyanyi ini menjadi semacam apa alasan yang harus dipahami gitu oleh guru, dan setiap guru itu harus memiliki kompetensi itu, ya kan. Oke, kalau memang mau ada pertanyaan silahkan ya. Nah teman-teman gini, tadi kan dikatakan nih ya, lirik atau kata-katanya diulang-ulang, sederhana. Sebenarnya memang lagu untuk anak tuh cukup 4 baris atau dalam satu bait itu 4 baris sudah cukup gitu ya. Misalnya kayak lagu gini, kan ada lagu yang kalau kita mau mengajarkan anak-anak mau makan, ya kan, tapi bukan yang lagu itu, tapi lagunya lagu yang Islami yang bukan sebelum kita makan dik, bukannya itu, tapi gini, nanti tolong dijawab ya, sebenarnya ini pasti bisa jawabnya nih. Sebelum kita makan, bacalah baca, apa kira-kira jawabannya? Bismillah. Sesudah kita makan, ucapkan Alhamdulillah. Kepala suaranya, Bu. Iya, sebelum kita makan, bacalah baca. Bismillah. Bismillah. Ke bawah ya nadanya. Sesudah kita makan, ucapkan Alhamdulillah. Nah, gitu kan? Ya, itu aja kan, lihat kan ya. Sederhana banget ya. Padahal saya belum mengajarkan, tapi ibu udah bisa jawab nadanya. Tuh, ya itu sederhana sekali. Jadi cuma 4 baris, ya, hanya 4 kalimat dalam satu bait, itu artinya kan teman-teman sudah bisa gitu ya. Nah, besok itu kita akan belajar lebih detail lagi ya tentang bahwa menyanyi itu ternyata bisa mengembangkan beragam aspek perkembangan, termasuk juga bagaimana menyanyi dalam quantum teaching. Nah, bila teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh langsung ke Kakak Ananda, silakan. Apa sudah paham? Mabun, tadi kan Kakak Ananda menerangkan PPT itu memang terlalu kecepatannya, maaf ya Kak. Ya, karena Kakak Ananda mengajar waktu. Iya, Papa emang udah wayangnya makan siang ya, udah zuhur. Iya. Ananda, kita boleh minta PPT tadi enggak yang tadi paparan kirim ke grup? Oh boleh Ibu, nanti setelah kursus selesai kita kirim. Ya, gini Ibu, ini sekalian saya tanya nih. Ibu, teman-teman semuanya nih yang peserta, kalau kita kirim file itu bisa nggak kita hanya mengirimkan link aja? Jadi ketika link nanti Ibu bisa ngedownload sendiri. Pakai Google Drive? Pakai Google Drive. Bisa? Atau harus berupa file? Belum dicoba sih pakai Google Drive. Oh, belum tahu ya. Jadi apakah berupa file saja? File yang berupa PDF aja biasanya. Oh, baik. Ya, baik gitu ya kalau. Nah, nanti materinya itu akan diberikan setelah selesai semua materi ya. Kan kita ada materinya hari ini, besok, kemudian minggu depan, gitu kan, Selasa, Rabu lagi. Nanti kalau udah selesai baru kita berikan materinya. Terus bagi teman-teman nih yang belum selesai mengerjakan pretest ya, tolong pretestnya dikerjakan dulu gitu ya, karena kita tidak akan mungkin membagikan materi pokoknya kalau selama pretestnya nih belum itu ya, belum tuntas nih, masih ada baru 6 orang nih yang masuk ya. Nah, baru 6 orang yang mengisi. Ya, harus ini ya Bu, kalau ikut kursus ya harus semangat untuk ikut pretest dan posttest supaya nanti bisa diketahui ya seberapa jauh pemahamannya, dan itu sangat bermanfaat juga untuk narasumber serta fasilitator. Mungkin ada cara atau metode yang perlu ditingkatkan gitu ya, seperti tadi nggak apa-apa kasih masukan kalau terlalu cepat gitu ya.
Karena memang tadi Kak Anandanya kan udah takutnya ibu-ibu udah mulai ini ya, udah mulai lapar gitu ya. Karena tadi kita mulainya juga sudah agak siang gitu ya. Nah, Iya, kalau betul, memang Bu. terlalu cepat terus ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, Bu. Nggak apa-apa. Silahkan ditanyakan. Mumpung lagi kursus gitu ya, itu justru apa-apa yang tidak dipahami, yang ingin diketahui itu ditanyakan. Ya, baik. Boleh silakan Bu Septi, Bu Silakan. Nurjana, Bu Ismi, Bu Fitri, silakan. Kemudian Bu siapa lagi nih? Bu Bariah ya, tadi saya lihat sih Bu Bariah tadi udah gabung. Fitri. Ya. Kayaknya kalau diam saja berarti sudah jelas barangkali ya. Ya, nanti insya Allah Bu, rekamannya ya dari Zoom kita sekarang itu juga akan dibagikan, gitu ya. Ya. Nah, jadi baik. bisa diulang. Bagaimana, Ibu-ibu mau dituntaskan saja, selesai saja untuk pertemuan hari ini? Ibu jargon dulu kali ya Bu, biar pada istirahat boleh. dulu, Bu. Ya silakan, ayo. Istirahat, kita mau sholat. Ya, silakan. Seru. Ayo. Bisa dipimpin nih Kananda. Siapa pimpin? Silakan Kananda dipimpin. Oke, sebelum menutup kegiatan kursus pada hari ini nih, kita mengulang jargon lagi nih, karena sudah ditulis, jadi sudah bisa ya semuanya. Oke. Bentar, Kananda, sebentar. Ya. Sebelum ke jargon, disepakati dulu. Besok jadinya kita mulai jam berapa? Jam berapa? 11. Jam Bu, 11 ya, oke. Bu EM. Biasanya jam berapa, Bu? Habis zuhur atau jam 11, Bu EM? Bu EM yang mana ya? Ih, itu yang ngomong siapa? Bu Siti Rahmawati. Selesainya jam berapa? Oh iya, Bu Rahmawati. Ini. Jam Nyanyi. Gini Bu, sebenarnya kalau kita tank gitu ya jam 11 mulai, itu jam 12 bisa selesai. Tapi karena tadi kita kan udah agak telat-telat ya, jadi ya Ya, jam 11 dah Bu, jam 11. Jam 11 ya. Jadi Ya. 10.45 ini Zoom-nya udah dibuka, tapi materi akan kami mulai di pukul 11 gitu ya. Oke. Silakan Kananda. Silakan. 1, 2, 3. 2, guru yang semangat, edukatif, cita generasi hebat, responsif, menciptakan generasi hebat. Kayak delay ya. Nara. Ya, baik Bu Winda. Bu Winda yang menutup atau saya nutup? Boleh, karena Bu Wulan yang membuka, Bu Wulan yang menutup. Ya, baik. Alhamdulillah wa syukurillah kita sudah menyelesaikan kursus hari pertama ya, kursus hari perdana, kursus kilat untuk pembelajaran seru dengan tema tadi tentang bernyanyi ceria ya. Jadi yang disampaikan tadi oleh Ibu Winda dan juga fasilitator mahasiswa yaitu Kak Ananda terkait dengan dasar-dasar ya pemahaman tentang bernyanyi. Nah, insya Allah besok ada lanjutan materinya ya, lebih mengarah dan lebih mendalam lagi tentang bagaimana sih seorang guru TK, guru PAUD memiliki kemampuan bernyanyi yang baik gitu ya, untuk bisa mengajarkan bernyanyi juga ke anak-anak gitu ya. Jadi teori itu tetap penting gitu ya. Nanti keterampilan atau penerapannya akan insya Allah teman-teman peserta dapatkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat ya untuk semua ya. Dan menjadi semangat lagi untuk hadir besok lebih tepat waktu ya, supaya kita juga bisa istirahat, salat dan makan dengan lebih cepat. Ya baik, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
terima kasih ya Ibu-ibu, ibu-ibu ya. sebelum untuk live, kita dokumentasi dulu ya. Oh iya, betul. Dulu. Foto. Semuanya untuk on cam. Ibu silakan. Bu Ismi buka. Bu Nurjana juga open kameranya. Kamera. Bu Ismi Ayu Novita, bisa dibuka dulu kameranya sebentar. Bu Ismi sama Bu Nurjana. Bentar Bu, lagi jalan. Oh, ini Bu Siti Rahmawati ada berdua nih. Tadi belum kenalan ya Bu? Satu lagi siapa? Mame satu sekolah, kita kan ada 4, jadinya Berempat ya, timnya jadi bareng-bareng. berdua ya? Iya. Oh iya. Nah, Bu Sudah, Ismi Kak? sudah, tapi kenapa hologram Bu Ismi? Ya. Ya. Sudah? Ya udah, nggak apa-apa Bu Ismi. Ya, oke. Sudah? Nah, sudah. Sudah, Kakak? Sudah? Dikasih terasa, Bu. itu. Oke, Kasih 1, gambar. 2, 3. Oke, tahan ya Bu. Halimah juga Pakai itu. yang lain dong, Halimah, apa Halimah gitu ya? nggak open kamera, Halimah. Saya 2 device, Bu, yang di Oh HP. gitu. Oke. Oh iya. Sekali lagi ya Bu. Ya, Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa besok ya Bu. sampai jumpa ya Bu. Terima kasih. Terima kasih